Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan kembali kita lanjutkan informasi terkait dengan mengkonsumsi vitamin menjadi hal yang kini banyak diterapkan masyarakat untuk membentengi diri dari penyebaran virus COVID-19. Namun pertanyaannya, tahukah Anda jangka panjangnya nih jika kita kelebihan mengkonsumsi vitamin justru dapat mengganggu fungsi organ dalam seperti ginjal. Kelengkapan vitamin dalam tubuh memang sangat membantu memperkuat daya tahan tubuh pemirsa. Jenis vitamin yang harus dipenuhi untuk memperkuat daya tahan tubuh antara lain yakni vitamin A, B, C, D, E, dan zinc. Apalagi jika Anda kontak erat dengan pasien COVID-19, maka tambahan suplemen mungkin dibutuhkan. Namun, mengkonsumsi vitamin juga tidak boleh berlebihan. Pasalnya, tubuh memiliki mekanisme tersendiri dalam menyerap vitamin. Dan jika berlebihan, vitamin tersebut akan dibuang melalui urin dan resiko terburuk adalah kerusakan organ dalam seperti ginjal. Iya, pemirsa, vitamin memang sangat diperlukan tubuh untuk menjaga imunitas, terlebih saat pandemi COVID-19 dan musim pancaroba seperti saat ini. Namun, terlalu banyak mengkonsumsinya juga dapat menyebabkan kelebihan vitamin. Bahkan, dalam jangka panjang bisa berisiko tinggi merusak fungsi ginjal. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kami sudah terhubung dengan Dr. Vika Wirdani, dokter spesialis penyakit dalam RSA Nisa Tangerang. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk nanti bisa berpartisipasi dalam perbincangan ini di nomor telepon 021 583 99 100. Kita langsung sapa. Selamat siang Dr. Vika. Selamat siang. Iya, terima kasih Dr. Vika sudah bergabung bersama kami di Newsline. Mengkonfirmasi dulu Dr. Vika, banyak orang sekarang untuk membentengi diri dari COVID-19 selain memperbaiki asupan tapi juga menambah asupannya dengan vitamin. Dan disebut-sebut jika konsumsinya tidak benar dalam jangka panjang bisa merusak organ ginjal. Apakah benar demikian dokter? Bagaimana penjelasannya secara medis? Mengkonsumsi vitamin memang diperlukan pada tubuh, tapi konsumsi vitamin dan nutrisi tambahan yang kita butuhkan itu sebenarnya sudah cukup kita dapatkan dari konsumsi makanan sehari-hari. Ada hal-hal tertentu memang yang kita butuhkan tubuh pada saat-saat tertentu seperti daya tahan tubuh menurun untuk menambah konsumsi zat-zat tersebut. Nah, jangka panjang untuk mengkonsumsi zat tersebut alangkah baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli terkait, jangan asal minum atau beli sendiri. Seperti itu, Mas. Ya, Dokter Vika, kalau untuk pola konsumsinya sendiri, sebenarnya direkomendasikan apakah setiap hari atau mungkin seminggu berapa kali? Dan jenis vitaminnya sebenarnya yang seperti apa yang direkomendasikan untuk menjaga imunitas? Vitamin apa saja baik, cuman memang pada saat pandemi ini sering orang-orang pada mengkonsumsi vitamin C dan vitamin D ya. Kalau vitamin C itu sendiri untuk orang dewasa itu cukup dengan 75 sampai 90 miligram sehari, sedangkan vitamin D itu 400 unit sampai 1000 unit sehari. Sementara zat tersebut sudah bisa kita dapatkan jika mengkonsumsi dari makanan yang proporsional 4 sehat 5 sempurna dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan protein tersebut sudah mengandung zat-zat tersebut, begitu Mas. Jadi sebaiknya kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Apabila diperlukan, baiknya berkonsultasi seperti itu. Jangan sembarangan mengkonsumsi. Oke, harus dikonsultasikan. Berarti ditegaskan lagi Dokter Vika, sebenarnya konsumsi vitamin itu perlu atau tidak? Ditegaskan lagi dokter. Perlu. Oke, tetap Perlu diperlukan. dengan dosis dan kandungan yang benar, dan harus berkonsultasi terlebih dahulu. Tidak boleh diminum sembarangan dan jangka panjang seperti itu. Oke, bagaimana dengan orang-orang mungkin dengan kondisi-kondisi yang sudah memiliki komorbid, misalnya ada diabetes atau misalnya hipertensi atau kondisi komorbid lain. Apakah ada vitamin-vitamin yang justru harus diperhatikan untuk konsumsinya, dokter, untuk orang-orang dengan komorbid tersebut? Ada, contoh seperti pasien-pasien sudah lansia, dia tubuhnya tidak akan cukup untuk memproduksi dan juga membutuhkan suplemen dari luar seperti kalsium atau vitamin D. Pada kondisi-kondisi tersebut, jumlah dan dosisnya juga harus diberikan secara individual, tidak bisa disamaratakan. Nah, pada misalnya pasien diabetes juga sama.
Jadi harus dicek terlebih dulu per individu, tidak bisa asal langsung diberikan seperti itu. Oke, artinya kebutuhan untuk tubuh setiap orang ini berbeda-beda, harus disesuaikan dengan kebutuhannya dan kalau bisa dikonsultasikan dengan dokter yang bertanggung jawab begitu ya Iya. dokter. Dokter Vika, kita Ya. akan tahan dulu karena sudah ada penelpon yang masuk, ada Ibu Sofia di Depok. Selamat siang Bu Sofia. Selamat siang. Silakan pertanyaannya Bu Sofia untuk Dokter Vika. Dokter, saya penyintas COVID. Waktu itu sering konsumsi vitamin C dan vitamin D. Nah, sekarang kan sudah tidak COVID sejak beberapa bulan lalu. Untuk menjaga kondisi, apakah setiap sekali sehari vitamin C-nya tetap konsumsi beserta vitamin D atau kalau kondisinya sedang tidak fit saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sofia atas pertanyaannya. Bagaimana dokter penyintas COVID, namun sekarang kondisinya sudah membaik, apakah masih tetap perlu konsumsi vitamin C dan D setiap hari, Dokter Vika? Kalau untuk penyintas COVID tidak perlu. Sebenarnya yang paling penting adalah 5M. Karena apapun itu sampai sekarang belum ada jurnal atau penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa dengan kita mengkonsumsi rutin vitamin C atau D itu dapat mencegah dari COVID. Jadi tidak perlu dikonsumsi rutin. Kalau misalnya kita sudah bisa mendapatkan vitamin tersebut dari makanan, cukup dari makanan saja. Yang paling penting adalah 5M yang sudah sering kita lakukan ya. Oke, pola makan dan juga pola hidup 5M ini yang kemudian harus diterapkan Ya, untuk bisa 5M, menunjang imunitas menjaga tubuh jarak, yang baik begitu ya. Tangan, gitu ya. Baik, Dokter Vika, nanti kita akan membahas kalau tadi sudah disinggung soal apakah konsumsi vitamin ini akan berpengaruh pada ginjal, apakah pada hanya ginjal saja atau justru terhadap organ lain ini juga berpengaruh. Nah, pemirsa bagi Anda yang juga nanti ingin berpartisipasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon di 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Dokter Vika. Dokter, kalau tadi sudah dibahas efek dari jangka panjang mengkonsumsi vitamin yang tidak benar misalnya ini bisa menimbulkan efek terhadap gangguan organ seperti ginjal. Apakah hanya ginjal saja atau justru bisa berpotensi merusak organ-organ yang lain juga ini dokter? Kalau untuk masalah berefek gangguan pada ginjal, memang salah satu fungsi ginjal adalah salah satu fungsi ekspresi. Jadi kalau vitamin-vitamin tersebut dibuang melalui ginjal, memang ginjal adalah salah satu organ yang paling berat bekerja. Jika kita konsumsi vitamin secara berlebih, memang akan terutama akan berefek pada ginjal. Pada organ lain tidak menutup kemungkinan, paling sering pada pembuluh darah. Cuman memang yang paling bekerja paling berat adalah di ginjal. Gitu. Oke. Tapi dokter begini, misalnya kita ambil contoh kasus sudah ada seseorang yang mengkonsumsi vitamin bahkan sebelum pandemi dengan jangka waktu yang sudah cukup lama karena sudah menjadi bagian dari habitnya atau kebiasaan hidupnya. 2 atau 3 tahun dia konsumsi vitamin setiap hari. Adakah upaya yang bisa dilakukan supaya kemudian vitamin ini tidak menjadi racun atau tidak beresiko untuk tubuhnya atau organnya? Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebenarnya harus mengevaluasi sendiri kebutuhan vitamin orang tersebut seperti apa dan apakah diperlukan mengkonsumsi terus-menerus. Karena saya sudah informasikan tadi bahwa konsumsi zat tersebut tergantung individu, masing-masing individu berbeda. Jadi kita harus evaluasi sekali lagi apakah orang tersebut memerlukan konsumsi itu. Nah, apabila memang tidak diperlukan atau sudah berlebih, nanti dievaluasi apakah organ-organ tersebut yang berpengaruh masih berfungsi dengan normal atau tidak. Nah, kalau memang misalnya masih berfungsi dengan normal, nanti dengan menghentikan konsumsi zat tersebut, organ akan kembali seperti biasa. Oke, banyak juga yang bilang begini dokter, untuk menjaga kesehatan ginjal sesimpel meminum air putih dalam jumlah yang cukup, itu juga bisa membantu menjaga kesehatan ginjal. Benarkah demikian dokter? Benar sekali, mengkonsumsi jumlah air putih yang cukup itu sangat berpengaruh terhadap fungsi ginjal sehari-hari. Kita bisa mengevaluasi dari warna urin kita sendiri kan. Oke, dokter tapi begini, permasalahannya adalah organ ginjal ini kan di dalam. Seringkali mungkin ketika mengalami gangguan tidak langsung menimbulkan gejala. Jadi seringkali orang tidak menyadari kalau sebenarnya orang itu mengalami gangguan ginjal. Biasanya gejala-gejala apa yang bisa diamati atau dikenali ketika seorang mengalami gangguan ginjal ini dokter? Untuk gangguan ginjal sendiri, gejalanya sangat bervariasi dan sangat banyak. Tapi yang paling sederhana adalah bisa dilihat dari
karena fungsinya untuk mengeluarkan kencing, menghasilkan kencing, kita bisa lihat dari jumlah produksi kencing kita setiap hari. Kemudian ada gangguan yang lain seperti mual muntah, kemudian kaki bengkak, kemudian lemas, seperti itu. Paling sering adalah kita bisa melihat dari jumlah kencing kita. Apabila misalnya ada keluhan yang seperti ada menimbulkan demam atau yang lain, kita bisa mengeluhkan nyeri pinggang, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari gejalanya berarti apa yang disampaikan dokter ini cukup umum begitu ya dokter ya, karena gejalanya hanya seperti muntah, demam begitu ya dokternya. Nah, untuk kita kembali lagi ke pola konsumsi vitamin, banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa vitamin C dan vitamin D menjadi satu-satunya jalan keluar agar imunitas tubuhnya ini tetap terjaga. Pola konsumsinya dokter boleh ditekankan sekali lagi, harus berapa butir misalnya satu hari dan harus seperti apa polanya? Apakah harus sesudah makan misalnya? Kalau untuk vitamin C, sepanjang masih bisa kita penuhi dari makanan sehari-hari atau dari buah-buahan, cukup diberikan itu. Kadar yang per hari kita butuhkan adalah kalau untuk orang dewasa 75-90 mg per hari. Dengan konsumsi di pasaran seperti biasa sudah banyak sekali jumlah miligram yang tersedia, tapi saya sarankan sih untuk tidak berlebihan. Misalnya kayak 1000 mg itu terlalu berlebihan. Kemudian kalau untuk vitamin D sendiri, kebutuhan pada orang dewasa itu 400 sampai 1000 unit international unit per hari. Bisa kita konsumsi, kita dapatkan dari makanan atau susu atau protein yang lain atau zat makanan yang lain. Kalau memang misalnya kita membutuhkan, kita bisa mengkonsumsi sesuai ada sediaan 400, ada sediaan 1000 juga seperti itu. Bisa dikonsumsi setiap hari. Oke. Dan sudah makan. Oke, kalau banyak orang yang bilang juga harus 1000 mg misalnya, apakah itu cukup atau berlebihan atau bagaimana dokter? Masih dalam range normal, kan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, 400 unit sampai 1000 unit international unit sehari, itu sudah cukup. Oke, untuk setiap hari masih dalam range normal ya dokter ya ditegaskan. Baik, dokter Vika ada penelpon lagi, ini berikutnya yang ingin tersambung bersama perbincangan di kita di siang hari ini. Ada Danis dari Ciputat, selamat siang Mbak Danis. Halo, selamat siang. Iya, silakan pertanyaannya. Ya, dokter aku mau nanya. Jadi saya kan punya anak umur 3 tahun. Nah, untuk asupan atau takaran atau dosis vitaminnya bagaimana yang aman ya dok ya? Baik, terima kasih Mbak Danis atas pertanyaannya. Silakan dokter jawab untuk anak 3 tahun rekomendasi vitamin yang disesuaikan harus seperti apa? Kalau untuk kebutuhan pada anak, itu memang ada per tahunnya itu berbeda dari umur balita, kemudian adolescent atau remaja itu sangat berbeda setiap anak. Cuman memang kalau memang misalnya masih bisa dikonsumsi dari makanan 4 sehat 5 sempurna itu sudah sangat cukup dengan kebutuhan sehari-hari, kecuali memang membutuhkan kebutuhan yang lebih dan memang harus dikonsultasikan ke dokter anak sendiri karena kan per individu berbeda-beda kebutuhannya dan harus dievaluasi seperti itu. Baik, dokter, ini karena menyinggung soal usia begitu ya. Tadi kalau sudah anak-anak, nah bagaimana dengan orang misalnya yang sudah lansia? Apakah orang lansia ini butuh asupan vitamin yang lebih misalnya dibandingkan dengan orang-orang usia produktif atau seperti apa? Kalau untuk orang lansia, memang membutuhkan asupan nutrisi yang lebih atau multivitamin yang lebih. Seperti mereka kalau misalnya untuk vitamin D, mereka membutuhkan lebih dari 1000 international unit, kemudian untuk kalsium juga membutuhkan lebih karena kan memang udah faktor usia juga mempengaruhi seperti itu. Jadi disarankan kalau memang selain tidak mencukupi dari makanan ditambah dengan dari suplemen. Iya, yang menarik juga dokter Vika tadi menyinggung soal bahwasanya seseorang itu bisa mendapatkan sumber vitamin tidak hanya dari vitamin-vitamin yang sudah dikemas begitu dokter atau sudah yang diproduksi secara kimia, tapi ada juga yang bisa didapatkan secara alami dari bahan-bahan makanan. Nah biasanya makanan-makanan apa saja itu dokter yang direkomendasikan? Dari buah-buahan, sayur-sayuran, misalnya buahan vitamin C atau jambu biji itu mengandung vitamin C yang tinggi. Kemudian kalau untuk vitamin D dari ikan salmon, ikan segar, kemudian dari zinc juga bisa didapatkan dari makanan sayur-sayur bayam seperti itu. Semua sangat lengkap sebenarnya dari konsumsi kita sehari-hari asal mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ada dilengkapi dengan karbohidrat, protein, dan itu. Itu kan zat-zat mikronutrien dan pasti ada di konsumsi kita makanan sehari-hari. Oke, kuncinya berarti adalah variasi dari nutrisi yang harus dikonsumsi begitu ya dokter ya, baik buah-buahan dan sayuran dikonsumsi setiap hari oleh setiap orang. Nah dokter, saya juga jadi teringat begini, di awal-awal pandemi ini ngetren sekali orang itu berjemur. Karena disebut-sebut katanya dengan berjemur bisa mendapatkan sumber vitamin. Apakah benar demikian? Penjelasan ilmiah seperti apa sih dokter?
Kalau untuk berjemur, itu memang kita butuhkan setiap hari karena untuk vitamin D bekerja itu untuk menghasilkan vitamin D bekerja itu kita harus berjemur. Untuk berjemur, kalau berjemur dinyatakan untuk menghindari atau mencegah kita supaya tidak terjangkit COVID itu sangat keliru gitu. Jadi setiap hari kita juga perlu berjemur untuk menghasilkan sintesis vitamin D, dan vitamin D kan diperlukan untuk kita gitu, untuk tubuh kita seperti itu. Untuk waktu yang tepat berjemurnya dokter, waktu di rentang jam berapa biasanya matahari yang bagus? Sebelum jam 9 sama sesudah jam 4 gitu. Oke, Dengan itu berlebihan. adalah ya. Dan biasanya berapa jam dokter atau berapa menit yang paling direkomendasikan? 15 menit saja cukup sampai 10 menit. Tidak perlu Oke, 15 menit sudah cukup ya dokter ya, tidak perlu sampai berjam-jam sebenarnya dokter. Ya dokter, kita Iya, ambil tidak contoh perlu. kasus lagi begini. Misalnya ada seseorang yang konsumsi vitaminnya sebenarnya sudah rutin begitu. Tapi mungkin pola hidupnya, pola makannya belum sehat dan seimbang. Artinya masih makan makanan yang mengandung apa ya, yang tidak sehat begitu dokter, seperti goreng-gorengan Sehat. berlebih. Akhirnya tidak seimbang dengan konsumsi vitaminnya. Apakah ini ada efeknya dokter untuk kesehatan? Efek atau tidak, sebenarnya harus dievaluasi lagi, kenapa orangnya mengkonsumsi secara terus-menerus, kenapa pola hidupnya tidak diperbaiki. Cuman memang tidak bisa disamaratakan seperti itu. Jadi kalau memang jenis vitamin yang dikonsumsi atau jenis apa yang suplemen apa yang dikonsumsi juga kita harus lihat dulu. Jadi tidak bisa asal, oh ini kalau konsumsi ini berlebihan jadi seperti ini. Tidak. Karena kebutuhannya juga berbeda-beda. Jadi harus Oke, dilihat lagi, Mas. Oke, artinya kesimpulannya adalah konsumsi vitamin itu perlu, namun juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa dan ditunjang Iya. juga dengan pola kehidupan 5M tadi dan juga makan yang sehat seimbang dan juga variasi dari asupan nutrisinya. Sekali lagi terima kasih Dr. Vika Wirdani, dokter spesialis penyakit dalam telah bergabung bersama kami di Newsline.